ketegangan di Timur Tengah kembali memanas. Kali ini, konflik antara Iran dan Israel memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Dalam beberapa minggu terakhir, laporan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa Amerika Serikat secara aktif ikut campur tangan, bahkan membombardir pangkalan militer Iran yang diduga kuat menyimpan uranium dan fasilitas nuklir. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa konflik ini semakin meluas? Dan apa dampaknya terhadap stabilitas global? Iran dan Israel sudah sejak lama terlibat dalam konflik diplomatik dan militer tidak langsung. Pertama, tekanan dari Israel. Seiring waktu, ketegangan ini berubah dari perang kata-kata menjadi serangan siber, sabotase fasilitas nuklir, hingga dukungan militer kepada kelompok proksi di wilayah seperti Suriah, Lebanon, dan Yaman. Namun dalam eskalasi terbaru, laporan dari berbagai media barat mengungkapkan bahwa Amerika Serikat, sekutu utama Israel, terlibat langsung dalam operasi militer yang menargetkan pangkalan militer rahasia milik Iran. Pangkalan ini diduga menyimpan uranium dalam jumlah besar, dan diyakini menjadi bagian dari program nuklir Iran yang selama ini disorot dunia. Mengapa Amerika tiba-tiba ikut campur? Pertama, tekanan dari Israel. Pemerintah Israel merasa bahwa Iran semakin dekat dengan ambang batas kemampuan nuklir. Kedua, Amerika merasa perlu menunjukkan ketegasan di kawasan yang mulai dikuasai oleh pengaruh Rusia dan Tiongkok. Dan yang ketiga, ada kepentingan domestik. Di tengah ketidakstabilan politik di dalam negeri, pemerintah AS ingin menunjukkan kekuatan di luar negeri. Serangan ini memicu kemarahan besar di Teheran. Iran mengancam akan membalas dengan menyerang pangkalan militer AS di Timur Tengah. Mereka juga mengaktifkan sistem pertahanan rudal dan memobilisasi pasukan di perbatasan. Sementara itu, Israel meningkatkan kewaspadaan nasional dan mengirim lebih banyak drone ke wilayah Lebanon dan Suriah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran internasional. Banyak analis menyebut bahwa ini bisa memicu perang regional terbuka yang melibatkan negara-negara besar dunia. Apalagi jika Iran benar-benar memiliki uranium dalam jumlah yang cukup untuk membuat senjata nuklir. PBB dan negara-negara Eropa mendesak semua pihak untuk menahan diri. Namun, diplomasi seakan kehilangan kekuatannya di tengah ledakan dan kepulan asap di padang gurun Iran. Beberapa footage satelit yang dirilis media memperlihatkan kerusakan besar pada pangkalan militer yang diduga diserang. Tampak hanggar pesawat yang hancur, tumpukan kontainer uranium yang terbakar, dan aktivitas evakuasi besar-besaran. Walaupun Iran belum secara resmi mengakui bahwa itu adalah fasilitas nuklir, citra satelit menunjukkan pola keamanan yang mirip dengan pusat-pusat pengayaan uranium lainnya. Sebagian pengamat percaya bahwa serangan ini sebenarnya adalah sinyal. Amerika ingin menunjukkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika Iran terus mengembangkan program nuklirnya secara sembunyi-sembunyi. Namun ada juga yang berpendapat bahwa langkah ini terlalu berisiko. Jika Iran membalas, bukan tidak mungkin Israel akan melancarkan serangan penuh. Dan jika itu terjadi, perang besar bisa pecah di Timur Tengah. Dan seperti yang kita tahu, setiap konflik besar di kawasan ini selalu berdampak pada dunia. Harga minyak naik, perdagangan terganggu, dan stabilitas geopolitik dunia terguncang. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sedang menuju konflik global baru? Namun sejarah menunjukkan bahwa ketegangan seperti ini bisa berubah menjadi api dalam waktu singkat. Dan jika semua pihak terus bersikap agresif, maka perdamaian akan menjadi hal yang sangat mahal untuk dibayar. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan Amerika membombardir fasilitas militer Iran adalah langkah tepat? Apakah Iran benar-benar mengembangkan senjata nuklir diam-diam? Dan jika perang benar-benar pecah, siapa yang akan diuntungkan? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Tentang Dunia. Kita akan terus mengulas konflik, geopolitik, dan peristiwa besar yang membentuk arah dunia ke depan. Sampai jumpa di video berikutnya. And I congratulated him, the US pilots, and the American people. President Trump is fiercely leading the free world. He's a great friend of Israel, like no one before him.